Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah minggu saat ini. Untuk diketahui yang memimpin ibadah adalah guru jemaat Samuel Umbrawan. Untuk memulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Mudah-mudahan jemaat sekalian bantu berdiri. Kita mendengarkan nyanyian rohani 3 ayat 1 dan 2. Selamat pagi Allah Bapa dan kata-kata Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi secara bersama-sama. Dalam nyanyian rohani nomor 14, kita menyanyi ayat yang pertama dan yang kedua. Kesukaan yang mulia dan terhadap seterusnya. Kamu
Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya dan Dia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah berdosa kepada-Mu sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Bimbinglah kehidupan kami kepada kehidupan yang kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nyanyian Yohanes 136 ayatnya yang pertama, di hadapan mata Yesus dan berkata seterusnya. Di hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh diampunan dosa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidaklah binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nyanyian Yohanes 137 ayat yang pertama. Sudah berapa sayang Tuhan dan kata-kata seterusnya. Dan dengarlah hukum Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus dapat menolong Bapak Ibu serta saudara-saudara kita sekalian agar kita dapat melakukan akan hukum Tuhan dalam hidup dan kerja kita di minggu kerja yang baru. Persekutuan ibadah dipersilakan untuk Tuhan. Ini juga saja kita akan dengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa, meminta kiranya serta tuntunan daripada Roh Kudus menolong kita dalam mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Kuasa, Tuhan Engkau telah memberi firman-Mu untuk menjadi lampu bagi kami dan siap untuk menerangi setiap jalan hidup kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami. Berilah kami bertumbuh-tumbuh dalam kasih dengan kenal betul kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam ibadah di minggu pagi hari ini terangkat dalam kitab kudus perjanjian
Sekali lagi, bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam ibadah di pagi hari ini terangkat dalam kitab tulis Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai berakhir pada ayat yang ke-18. Jika kebenaran firman Tuhan telah ditemukan oleh persekutuan ibadah sekalian, saya akan membacakan dulu atau berikut dan ayatnya yang pertama dan yang kedua. Sedangkan ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-18, persekutuan ibadah sekalian dapat mengambil bagian pada ayat-ayat tersebut. Dengan judul atau berikut, pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Ayatnya yang pertama dan yang kedua, adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, ataukah perlukah kami seperti orang-orang lain yang menunjukkan surat pujian kepada kamu, atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, serta melakukan akan kebenaran firman Tuhan dalam seluruh bagian aktivitas kita hari lepas hari. Persembahan syukur kita. Untuk itu saya mengajak persekutuan jemaat sekalian, kita dapat menyiapkan nyanyian Mazmur nomor 136. Nyanyi ayat yang pertama dan seterusnya sambil memberikan persembahan seperti ini. Sementara itu di rumah saudara
bukan berdasarkan apa yang dikatakan pada nyanyian Mazmur 136 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Bersyukur dan penjelasan kata-kata seterusnya. Bersyukur dan Bapak Ibu Saudara Jemaat, bersama-sama dengan pundi-pundi yang diadakan serta kota pembangunan, kota Diakonia dan aksi, ada beberapa keluarga yang datang membawa pengucapan syukur mereka sebagai pokok doa. Yang pertama, pengucapan syukur dari keluarga Jeffrey Indiri atas bertambahnya usia bagi kedua anak terkasih, Yolanda Marcella Indiri, yang pada tanggal 17 Januari kemarin genap usia 12 tahun, dan anak Ludwina Novita Indiri pada hari ini genap usia 9 tahun. Yang kedua, pengucapan syukur dari keluarga J. Metubun, dan yang ketiga perpuluhan dari keluarga J. Kuwait. Untuk doa persembahan dikembalikan kepada pelayan.
dan cintamu, serta kebaikanmu yang terus mengalir dalam seluruh hidup dan kehidupan kami. Pribadi, bahkan keluarga kami, tetapi juga persekutuan di tengah-tengah jemaatmu. Lewat ungkapan syukur itu kami boleh ada di dalam rohmu yang kudus bisa menaikkan pujian kami serta sembahyang kami sebagai rasa syukur kami kepada Engkau atas penyertaan yang terus Engkau limpahkan dalam hidup dan kehidupan serta kerja kami di minggu yang sudah kami lewati. Tuhan, saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami. Kami memberikan bukan untuk membayar semua yang Engkau berikan bagi kami, sebab seketika kami memberikan untuk membayar, maka kami tidak akan sanggup. Namun kami memberikan untuk menopang akan pekerjaan dan pelayanan, baik di tengah-tengah jemaat kami, Klasis dan juga seluruh GKI di tanah Papua. Oleh sebab itu Engkau memberkati setiap pemberian kami, agar senantiasa menopang akan pekerjaan dan pelayanan, baik di tengah-tengah jemaat kami, Klasis dan juga seluruh GKI di tanah Papua. Engkau pun memberkati akan setiap keluarga yang telah memberikan pengucapan syukur di saat ini, yang mereka telah terima penambahan usia bagi mereka adalah berkat yang terus Engkau berikan. Oleh sebab itu tidak ada hal yang lebih selain kami menaikkan ungkapan syukur kami kepada Engkau. Biarlah Engkau senantiasa memberikan sehat kuat bagi hidup dan kehidupan mereka, agar lewat penambahan usia yang Tuhan telah berikan bagi mereka, mereka masih senantiasa diberikan kecukupan tetapi juga berkat dalam seluruh rangkaian aktivitas mereka hari ini atau hari. Tuhan Yesus Kristus yang baik, inilah doa ungkapan syukur kami, dan kami menaruh seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih. Layakkanlah hidup kami sebagai korban persembahan syukur yang hidup dan yang berkenan di hadapan. Haleluya. Amin. Persekutuan ibadah yang berkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama persekutuan jemaat diberikan kesempatan kepada vokal grup PJ untuk memuji Tuhan dengan tidur puji-pujian.
dalam pembacaan ini maka diberikan tema atau judul perenungan untuk kita dalam ibadah di minggu pagi hari ini yang berbunyi pelayan-pelayan perjanjian baru. Sekali lagi, pelayan-pelayan perjanjian baru. Persekutuan ibadah yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita sadari di hari ini kita sudah memasuki akan hari yang ke-22 di minggu keempat dalam bulan Januari tahun 2023. Kita masih ada sehat karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan yang masih terus kita nikmati dan rasakan dalam hidup dan kehidupan kita. Bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-18, kita akan menemukan 6 aspek utama tentang pembaharuan yang akan diuraikan pada bagian ini, yaitu yang pertama, surat pujian yang ditulis dengan roh di dalam hati manusia, dan yang kedua, fase sekarang adalah fase perjanjian baru di dalam Kristus, dan yang terdapat pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Dan aspek yang ketiga tentang kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Dan aspek yang keempat mengenai fase yang tidak mudah disertai dengan kemuliaan. Dan yang kelima, Kristus hendak mengingkapkan seluruh perjanjian lama. Dan yang keenam, Tuhan adalah roh yang mengubah kita menjadi segambar dengan Dia. Persekutuan ibadah yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat hendak menjelaskan tentang surat pujian yang ditulis dengan roh di dalam hati setiap umat manusia. Paulus hendak menyimpulkan keyakinan yang besar kepada Allah oleh Yesus Kristus pada ayatnya yang keempat tentang surat pujian, dan pada ayatnya yang ketiga surat pujian itu hendak dijelaskan bukan ditulis dengan tinta dan bukan juga ditulis pada logam batu, tetapi pada logam daging dan ditulis dengan roh dari Allah yang hidup dan tepatnya ada dalam hati setiap umat manusia. Karena itu surat pujian itu sama dengan surat Kristus yang hidup, dan kata kamu adalah surat Kristus, pembaharuan yang Allah kerjakan untuk seseorang mencapai satu titik yang Paulus sempurnakan adalah surat Kristus yang ditulis dengan roh dari Allah yang hidup dan dilakukan melalui setiap pelayanan. Persekutuan ibadah yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan aspek pelayanan yang akan mendatangkan pembaharuan dalam setiap hidup dan kerja kita hanya melalui pemberitaan Injil kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh sebab itu, contoh kecil setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah dipilih di tengah-tengah jemaat mereka yang akan melakukan pelayanan, baik pendeta dan jemaat bahkan penginjil, tetapi juga penatua dan semas. Mereka yang akan melakukan pelayanan yang sudah diberikan untuk setiap umat Tuhan yang ada dan berdiam bersama dengan mereka di tengah-tengah jemaat. Dan maksud dari pemberitaan itu adalah pemberitaan Injil, bukan pemberitaan tentang siapa diri kita, melainkan pemberitaan tentang siapa Juru Selamat kita yang telah menolong dan membaharui setiap hidup dan kerja kita, yaitu Tuhan
Yesus Kristus sendiri. Dan kita melihat ayat yang kelima dan yang keenam yang menjelaskan tentang pelayanan perjanjian baru yang terdiri dari hukum roh yang menghidupkan. Pembaharuan kedua, Rasul Paulus hendak disimpulkan pada ayat yang kelima dan yang keenam terkait dengan era kebangkitan pelayanan perjanjian baru. Artinya pada era terdahulu ada perjanjian lama, dan masa setelah pemberitaan Injil ada masa Kristus sebagai masa perjanjian yang digerakkan oleh pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Dan kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah yang berpegang pada hukum roh dan hukum Kristus. Persekutuan ibadah yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang kelima dan yang keenam ini adalah perjanjian yang Tuhan sendiri berikan. Perjanjian yang lama Tuhan hendak menggunakan Musa untuk perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, dan perjanjian baru adalah Kristus Yesus sendiri dengan setiap kita yang percaya kepada Tuhan, yaitu Bapak Ibu serta saudara-saudara kita sekalian sebagai umat yang percaya kepada-Nya. Dan kita harus ingat bahwa kesanggupan kita pun harus mengatakan bahwa kesanggupan kami adalah untuk melakukan pekerjaan Allah yang terus berpegang kepada hukum roh dan hukum kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sedangkan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 menjelaskan tentang kemuliaan yang menyertai pelayanan roh dan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Pembaharuan yang ketiga, kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Musa menjadi jalan masuk untuk manusia mengerti, menyadari dan mengetahui tentang pelayanan yang memimpin kepada kematian. Terukir pada lubang batu pada zaman Musa, Tuhan Allah hendak menyertainya dengan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam Kristus, kemuliaan Allah sebetulnya menyertai pelayanan roh, dan pelayanan roh memimpin kepada pembenaran. Jadi kita bisa melihat dalam hidup dan kehidupan kita di hari ini, kita masih ada sehat kuat. Itu karena pembaharuan daripada Tuhan yang masih terus menguatkan kita, dan juga masih terus membuat kita semangat untuk ada baik di tengah-tengah jemaat, tetapi juga persekutuan pelayanan kita. Dan kita pun mau meminta supaya kemuliaan Allah sebetulnya akan menyertai setiap pelayanan yang kita lakukan, dan seketika Tuhan menyertai kita dalam pelayanan yang kita lakukan, maka akan memimpin hidup dan kehidupan kita ke dalam kebenaran bersama dengan Kristus nanti. Persekutuan ibadah yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu hendak menjelaskan tentang fase yang tidak mudah disertai dengan kemuliaan Kristus. Pembaharuan yang keempat, sebelum Kristus dan penginjilan, umat Allah hanya ada pada bangsa Israel, dan Musa adalah nabi besar yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk menunjukkan kemahakuasaan Tuhan di dalam dunia atau di tengah-tengah hidup dan kehidupan bangsa Israel. Tetapi saat sekarang Tuhan tidak lagi menggunakan Musa, melainkan Bapak Ibu serta saudara-saudara kita sekalian yang akan terus dibimbing oleh Kristus Yesus lewat kekuatan Roh Kudus untuk menjadi pemberitaan bagi setiap penginjilan di tengah-tengah jemaat kita.
kita melihat ayatnya 15 sampai dengan yang ke-16 yang menjelaskan tentang Kristus menyingkapkan seluruh perjanjian lama. Pembaharuan yang kelima, Kristus hendak menyingkapkan seluruh perjanjian lama, yang artinya untuk menjelaskan kondisi tidak terbuka, masih tertutup, sedangkan seluruh yang Tuhan berikan hendak membuka akan setiap pikiran, tetapi juga hidup dan kehidupan kita, umat kepunyaan, dan seluruh yang Tuhan akan memberikan kita jalan yang terbaik, tetapi juga akan senantiasa menolong kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Persekutuan ibadah yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sedangkan ayat 17 sampai dengan ayatnya ke-18 hendak menjelaskan tentang Tuhan adalah Roh yang mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Pembaharuan yang keenam adalah pembaharuan akan mendatangkan kemerdekaan dan kebebasan. Hal ini tercapai karena karunia iman untuk mengakui bahwa Allah adalah Roh. Hanya Dialah yang memerdekakan dan membebaskan dan memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya yang sudah dikerjakan oleh Allah adalah Roh, yaitu diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Karya untuk menjadi serupa dengan gambar Allah yang adalah Roh hanya dikerjakan atau dikaruniakan oleh Allah melalui ciptaan, dan Allah itu adalah Roh. Persekutuan ibadah yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, contoh kecil dalam hidup dan kehidupan kita pribadi dan pribadi, kita dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, tentu kita akan terus bekerja melakukan segala aktivitas kita untuk mencari menafkahi seluruh hidup dan kehidupan kita. Dan di tengah-tengah kesibukan kita pun akan memberikan kasih sayang yang sesungguhnya kepada setiap ibu rumah tangga, tetapi juga anak-anak kita. Begitu pula dengan setiap ibu rumah tangga, itu dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai ibu rumah tangga, banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan di tengah-tengah hidup dan kehidupan jemaat, tetapi juga keluarga dan lebih pribadi. Namun kita mengingat bahwa kita adalah gambar dan rupa daripada Allah sendiri. Oleh sebab itu, lakukanlah kebaikan, maka Kristus akan memerdekakan kita dan akan senantiasa menolong kita. Sebab ketika kita melakukan kebaikan, maka Tuhan akan senantiasa menolong kita, memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, baik di tengah-tengah hidup dan kerja kita pribadi, bahkan keluarga dan persekutuan berjemaat. Persekutuan ibadah yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 6 aspek tentang pembaharuan yang diuraikan dalam bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini akan menjadi dasar untuk menemukan kualitas pemberian diri kita dalam kualitas pembaharuan yang sudah Allah kerjakan. Bahwa hari ini setiap pribadi kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengatakan bahwa yang pertama kita adalah surat Kristus, dan yang kedua kita harus mengatakan bahwa kita adalah pelayan dari perjanjian yang baru itu. Artinya bukan lagi Tuhan menggunakan Musa, melainkan setiap kita yang percaya kepada Kristus yang akan Tuhan gunakan untuk menjadi perjanjian yang baru atau melakukan pekerjaan dan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan hal yang ketiga, pelayanan roh dan pelayanan yang memimpin kepada kebenaran akan senantiasa Tuhan berikan kepada kita, agar kita senantiasa melayani Dia dan memimpin hanya kepada kebenaran. Dan yang keempat, kemuliaan Kristus pada
ada yang Buddha dahulu tanpa Kristus, sekarang memiliki kemuliaan yang berasal daripada Kristus. Yang dahulu dikerjakan tanpa Kristus dan sekarang kita harus kerjakan karena Kristus ada bersama dengan kita dan akan menjadi penolong yang setia dan menolong hidup dan kehidupan kita. Dan hal yang berikut, hidup dalam periode seluruh perjanjian lama yang sudah disingkapkan. Dan yang keenam, kita harus ingat bahwa kita pun harus mengaku dan percaya bahwa Allah adalah Roh yang menjadi manusia, mencapai dengan gambar dan rupa daripada Allah sendiri. Persekutuan ibadah yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah Allah yang kudus dan dahsyat, tidak dapat dilihat tetapi juga dikenal oleh siapapun dengan melihat dengan mata jasmani kita. Oleh sebab itu Allah hendak mengutus Yesus Kristus untuk ada di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita di dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita dari dosa. Dan kita mau ingat bahwa Bapak Ibu saudara-saudara dan kita sekalian yang percaya kepada Kristus, kita adalah gambar dan rupa daripada Allah Bapa sendiri. Oleh sebab itu kita harus saling menghargai satu sama yang lain, sebab kita adalah gambar dan rupa daripada Allah Bapa sendiri. Dan yang bagian kebenaran firman Tuhan di saat ini dapat menolong kita dan menjadi penuntun untuk senantiasa mengingatkan kita bahwa kita adalah gambar dan rupa daripada Allah Bapa sendiri. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan senantiasa menuntun tetapi juga menguatkan kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, bahkan setiap anak-anak dalam keluarga di minggu kerja yang pagi. Tuhan Yesus memberkati kita dengan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Ini bahasanya kita akan ada dalam pengakuan kepercayaan. Untuk itu persekutuan jemaat sekalian dipersilakan berdiri dan kita dapat menyiapkan nyanyian rohani nomor 77. Nyanyian rohani nomor 77. Ayat yang pertama akan kita nyanyikan setelah kita mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, dan kepada Roh Kudus, yang menderita bahwa kita Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan
Surat Keputusan nomor 2-21/1/2023 tentang pengangkatan dan pengesahan tim multimedia tahun 2023 Jemaat GKI Solawide Mapujaya. Majelis Jemaat GKI Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Jemaat Solawide Mapujaya menimbang dan seterusnya memutuskan menetapkan pengangkatan dan pengesahan tim multimedia di Jemaat Solawide Mapujaya. Pertama, mengangkat tim multimedia yang namanya terlampir sebagaimana tersebut di kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai tim multimedia di Jemaat Solawide Mapujaya. Kedua, tim multimedia sebagaimana dimaksud pada itu pertama mempunyai tugas: 1. Menjemaatkan dasar-dasar teologis melalui tayangan multimedia. 2. Memfasilitasi ketersediaan dan kesiapan multimedia sebagai elemen penting dalam ibadah atau kebaktian. 3. Mengatur personalia tim multimedia dalam ibadah dan kebaktian. 4. Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam mempersiapkan dan menjalankan perangkat lunak dan perangkat keras multimedia. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada itu pertama, senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan Gereja GKI di Tanah Papua dan bertanggung jawab kepada Majelis Solawide Mapujaya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan ditetapkan di Mapujaya 22 Januari 2023 mengetahui pelaksanaan harian Majelis Jemaat, Ketua Pendeta Agung Elon Rawain SSI MWIS, Sekretaris Penatua Mulia Kamran. Tembusan kepada yang terhormat masing-masing anggota tim multimedia dan aksi. Lampiran keputusan nomor 2.T.21/1/23 yang namanya disebutkan mohon untuk mengambil tempat di depan. Struktur multimedia Jemaat GKI Solawide Mapujaya tahun 2023 penanggung jawab. Yang pertama, Penatua Elvis Uniwali. Yang kedua, Penatua Yesayas Penuhun. Yang ketiga, Syahmas Petra Jaya Brunei. Dan yang keempat, Saudara atau Bapak Raymond Marola. Ketua Karel Untailawan. Sekretaris Insorani Anseh. Bendahara Mirejal Korei dengan anggota. Yang pertama, Julio Untuleska. Kedua, Sita Naroga. Ketiga, Rio Ulasana. Keempat, Peter Resegen. Kelima, Terusamas. Keenam, Clarita Malasene. Ketujuh, Resi Saweri. Kedelapan, Roma Saweri. Kesembilan, Medi Dion. Kesepuluh, Angel Mas. Ke-11, Kiti Ayori. Ke-12, Aurora Korei. Dan yang ke-13 adalah Feby Yaranga. Yang berikut adalah SK nomor 2.G/1/23 pengangkatan tata usaha periode 2022-2027 di Jemaat GKI Solawide Mapujaya. Majelis Jemaat GKI Solawide Mapujaya Gereja Injili di Tanah Papua menimbang dan seterusnya menetapkan pengangkatan tata usaha atas nama Bapak Syahmas Petra Jaya Brunei. Yang pertama, mengangkat tenaga tata usaha yang
yang terlampir yang disebut pada diktum pertama sebagai tenaga tata usaha di Jemaat GKI Solawini Kapuk Jaya. Kedua, tata usaha sebagaimana dimaksud merupakan tenaga yang diperbantukan sebagai pekerja gereja pada Jemaat Solawini Kapuk Jaya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pembinaan yang dilakukan oleh PHMJ dengan berpedoman pada peraturan tata gereja GKI di Tanah Papua tahun 2022 di Wawopen. Ketiga, kepada tenaga tata usaha dalam melaksanakan tugas diberikan honor sesuai dengan hasil keputusan sidang Jemaat ke-14 tahun 2022. Yang keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023. Mulai berlaku 1 Januari 2023. Keputusan ditetapkan di Kapuk Jaya pada tanggal 22 Januari 2023 mengetahui pelaksanaan hadiah bagi jemaat kedua pendeta Pendolong Rawai SSI dan sekretaris pengajuan bidang keamanan. Tembusan kepada yang bersangkutan dan kami. Demikian waktu selanjutnya diberikan kepada Bapak Wakil Sekjen. Atas nama kedua pelaksana harian Majelis Jemaat Solawini Kapuk Jaya serta seluruh Majelis Jemaat GKI Solawini Kapuk Jaya, saya melantik saudara-saudara tim